DPRD Kota Metro akhirnya secara resmi mengumumkan pasangan wali kota dan wakil wali kota terpilih periode 2025-2030. Pasangan Bambang Iman Santoso dan Rafiq Adi Pradana ditetapkan sebagai wali kota dan wakil wali kota Metro. Mereka merupakan peraih suara terbanyak pada pemilihan kepala dan wakil kepala daerah yang digelar serentak pada November 2024 silam. Pengumuman wali kota dan wakil wali kota periode 2025-2030 dihelat dalam sebuah sidang paripurna di gedung DPRD Kota Metro beberapa waktu silam. Ketua DPRD Kota Metro, Ria Hartini, memimpin langsung rapat paripurna kali ini. Dia menegaskan jika rapat paripurna ini merupakan langkah legitimasi untuk melengkapi dokumen pengesahan wali kota dan wakil wali kota terpilih periode 2025-2030. Orang nomor satu di gedung Dewan ini membacakan ketetapan KPU Metro tentang penetapan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil Pilkada serentak 2024 lalu. Calon wali kota dan wakil wali kota Metro terpilih adalah pasangan Bambang Iman Santoso dan Rafiq Adi Pradana. Dia menambahkan jika pasangan ini memperoleh suara 56.000 atau 62% dari suara sah. Dia mengucapkan selamat atas keberhasilan pasangan Bambang Iman Santoso dan Rafiq Adi Pradana atas keberhasilan yang telah dicapai. Pada kesempatan yang sama, dia juga menambahkan jika masyarakat Kota Metro kini menantikan aksi nyata dari pasangan Bambang Rafiq. Pasangan Bambang Rafiq diharapkan dapat merealisasikan semua program kerja yang dijanjikan pada masa kampanye beberapa waktu lalu. Pada masa kampanye, berbagai rencana perbaikan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, dan perbaikan pelayanan publik menjadi daya tarik pasangan ini. Diharapkan semua janji kampanye tersebut tak hanya menjadi retorika semata. Selain itu, Ria berharap wali kota dan wakil wali kota terpilih dapat lebih bersinergi dengan seluruh stakeholder pembangunan untuk memajukan pembangunan di Bumi Sewawai pada masa mendatang. Wakil wali kota dan wali kota Metro terpilih bahwa hasil penetapan pasangan calon terpilih diumumkan dalam rapat paripurna DPRD Kota. Calon wali kota Metro terpilih dan saudara Dr. M. Rafiq Adi Pradana mohon berdiri. Sebagai calon wakil wali kota Metro terpilih dengan perolehan suara sebanyak 56.385 atau 62,21% dari suara sah. Semoga dapat mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya dan dapat membawa Kota Metro ke arah yang lebih baik. Amin. Kami mengumumkan usul pemberhentian wali kota dan wakil wali kota Metro hasil Pilkada serentak tahun 2020 untuk ditindaklanjuti sebagaimana peraturan yang berlaku. Rapat paripurna kali ini sekaligus merupakan paripurna pengumuman usulan pemberhentian wali kota dan wakil wali kota Wahdi Sirajuddin dan Komaruzzaman yang telah habis masa jabatannya.
Pada sambutannya, Wakil Wali Kota Metro periode 2021-2024, Komaruzaman, mengucapkan selamat kepada pasangan wali kota dan wakil wali kota terpilih 2025-2030. Senada dengan Ria, Komaru meminta pasangan Bambang Iman Santoso dan Rafiq Adi Pradana dapat bersinergi dengan semua pihak untuk mempercepat pembangunan di kota Metro. Dalam kesempatan ini, saya juga mengucapkan selamat kepada pasangan wali kota dan wakil wali kota Metro terpilih periode 2025-2030. Selain pasangan wali kota dan wakil wali kota terpilih, Bambang Iman Santoso dan Rafiq Adi Pradana, rapat paripurna kali ini juga dihadiri oleh 21 wakil rakyat. Selain itu, perwakilan KPU, Bawaslu, jajaran Forkopimda, jajaran ASN Pemkot Metro, dan sejumlah tokoh masyarakat setempat juga terlihat di kursi undangan. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Tiba di Pelabuhan Bakahuni, Gubernur Lampung Arinal. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. Peningkatan. Sejak kemarin sebanyak 46.000 penumpang telah hanya di iNews. Beautifully done. Foyer, so he has. Oh, super goal. Towards the goal. Many times already in his young career. And he does place it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live. iNews Premium Sports. Saya Diandra Mukti, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Apa yang melatar belakangi? Meragukan nasionalisme kalian. Kabur aja dulu. Menyebar kemanapun. Itu luar biasa. Mengupas isu-isu terhangat. Kerja di luar negeri. Bawa narkoba dari serang anggota TNI. Penyelidikan. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Makin viral. Pelanggaran syariat Islam. The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat. Seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Usai merasakan pengapnya ruang tahanan Mapolres Kota Metro, Cegah tangkal, cekal. residivis pelaku Hadir pada hari dan jam berikut. masyarakat di kediamannya di Desa Negara Saka, Kecamatan Jabung, Lampung. Hanya di iNews.
DPRD Kota Metro meminta wali kota dan wakil wali kota terpilih dapat memprioritaskan pembangunan pada problematika yang bersentuhan dengan masyarakat. Berjuta harapan warga Kota Metro pasca ditetapkannya wali kota dan wakil wali kota Metro terpilih 2025-2030 membuncah, tak terkecuali wakil rakyat setempat. Saat ditemui di Gedung Dewan, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Metro, Subhan, meminta wali kota dan wakil wali kota terpilih dapat segera bekerja dengan maksimal. Dia bahkan meminta pasangan Bambang Iman Santoso dan Rafiq Adib Pradana dapat memprioritaskan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Menurut Subhan, terdapat beberapa program yang harus diprioritaskan, salah satunya diantaranya infrastruktur jalan. Dia menegaskan jika masyarakat sangat membutuhkan jalan-jalan yang berkualitas. Jalan-jalan yang rusak harus segera mendapat penanganan serius demi kenyamanan dan keamanan berkemudi. Tak hanya itu, menurut Subhan, wali kota dan wakil wali kota terpilih juga harus mencari terobosan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan lampu jalan. Penambahan titik lampu jalan diharapkan dapat menjadikan Kota Metro sebagai wilayah yang terang benderang. Langkah ini diharapkan dapat mendongkrak kemajuan kota dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, menurut Subhan, yang tak kalah penting adalah pembenahan infrastruktur untuk penanganan banjir. Sejumlah titik banjir di Bumi Sewawai sudah teridentifikasi dan kerap menjadi langganan setiap musim penghujan tiba. Subhan menegaskan jika penanganan banjir merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi karena dampaknya sangat merugikan masyarakat. Meski begitu, pembenahan infrastruktur ini harus direncanakan dengan matang dan disesuaikan dengan kebutuhan atau prioritas.
Selain memaksimalkan efisiensi proses pembangunan, perencanaan ini juga diharapkan agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan. Subhan menegaskan pihaknya akan terus memantau dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan strategis ini, terutama dalam kurun waktu 100 hari masa kerja wali kota dan wakil wali kota terpilih. Besar harapan kami bisa bersinergi, bisa membantu program-program yang telah akan dibawa oleh wali kota dan wakil wali kota terpilih. Yang pasti PR di Kota Metro ini supaya semua jadi kembali ingat bahwasannya Metro ini lagi sangat fokus kepada infrastruktur dan penanggulangan banjir. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Usai merasakan pengapnya ruang tahanan Mapolres Kota Metro, Cegah tangkal, cekal, residivis pelaku hadir pada hari dan jam berikut. masyarakat di kediamannya di Desa Negara Saka, Kecamatan Jabung, Lampung. Hanya di iNews. The Great Prime Time. Kasus yang akan kita hadapi. Kita jadi masalahnya harus Anda kalau nggak Rakyat bersuara. Taufik ini yang bermasalah. kabur aja dulu. Kegelisahan. Bukan nasionalisme kalian. The Prime Show. Pergantian lambat. Aku belum bukti. Jangan ngomong juga. Interupsi. Prioritas. Respon mereka semuanya. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Yogyakarta kaya akan budaya. Amis menolak teknologi. Ajik berjalan dengan pola berliku-liku. Spons memiliki sejarah menarik. Diabadikan menjadi nama stadion. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, Takjil, sahurnya, hari tua, puasa. iNews sore setiap hari. Di iNews Room, tahajud, hipotermia, kartu, pembunuhan, Sritex, iNews Room setiap hari. iNews Prime 1 Ramadan. Penumpang bersenja. dugaan pengoplosan, iNews Prime Senin sampai Jumat. Layas malam, 6 profesi. Jawa Tengah, Gonggongan. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Tiba di Pelabuhan Bakahuni, Gubernur Lampung Arinal. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. Peningkatan. Sejak kemarin sebanyak 46.000 penumpang telah Hanya di iNews.
DPRD Kota Metro meminta wali kota dan wakil wali kota periode 2025-2030 dapat memaksimalkan sektor penerimaan daerah untuk mempercepat roda pembangunan di Bumi Saiwawai. Harapan ini dikemukakan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Metro, Ahmad Husaini. Husaini meminta agar wali kota dan wakil wali kota terpilih dapat bekerja cepat, menjalankan dan membenahi seluruh sektor pembangunan. Husaini menegaskan salah satu sektor yang harus dibenahi adalah sektor penerimaan daerah. Menurut Husaini, wali kota dan wakil wali kota terpilih harus kreatif dalam menggali berbagai potensi penerimaan daerah. Bahwa pada prinsipnya, pembangunan membutuhkan biaya yang cukup banyak. Oleh karena itu, salah satu konsekuensi yang paling logis adalah memperkuat sektor penerimaan daerah. Celah yang paling memungkinkan menurut Husaini adalah memaksimalkan pendapatan daerah melalui penerimaan asli daerah yang meliputi retribusi, pajak daerah maupun penerimaan daerah lainnya. Husaini optimistis jika tata kelola penerimaan daerah ini bisa dimaksimalkan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Visi dan misi pembangunan Kota Metro dapat terlaksana dengan lebih baik. Maksimalisasi penerimaan asli daerah ini diharapkan Husaini dapat membuat Metro lebih mandiri dan mengurangi tingkat ketergantungan APBD Kota Metro dari pemerintah pusat. Terlebih, menurut Husaini, 80% APBD Kota Metro saat ini masih bergantung pada pemerintah pusat. Tak hanya itu, penerimaan daerah yang maksimal ini dapat membuka keleluasaan pemerintah daerah untuk meningkatkan capaian pembangunan. Husaini mencontohkan pada bidang infrastruktur, dengan penerimaan daerah yang mandiri dan sehat, pemerintah daerah dapat lebih banyak menyediakan jalan-jalan berkualitas. Jalan-jalan yang rusak akan segera diperbaiki karena ketersediaan anggaran. Husaini juga menambahkan jika pemerintah daerah dapat menambah jumlah titik lampu penerang jalan yang saat ini masih dirasakan belum sepenuhnya merata. Dampak lain yang sangat mungkin terjadi menurut Husaini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keleluasaan anggaran dapat memungkinkan pemerintah meningkatkan kualitas manusia termasuk tenaga pendidik maupun dosen. Selain bisa dilakukan secara mandiri, besar kemungkinan jika pemerintah daerah akan mendukung peningkatan kualitas tenaga pendidik. Begitu pula pada bidang ekonomi. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat lebih diarahkan melaksanakan program pemberdayaan anak muda yang kreatif untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan.
Meski begitu, menurut Husaini, untuk mencapai hal ini diperlukan sinergitas semua pihak agar pencapaian tata kelola anggaran daerah dapat tercapai dan dikelola secara maksimal. Jika penerimaan daerah dapat dimaksimalkan, Husaini optimistis pencapaian visi dan misi pembangunan kota metro dapat lebih cepat terrealisasi. PAD dari mana? Salah satunya apa? Retribusi daerah. Lewat mungkin retribusi sampah, ya kan. Kemudian retribusi hotel, termasuk mungkin perpajakan, termasuk mungkin pertanahan gitu kan ya. Ini saya pikir penting bagi kita supaya apa? Ya, persoalan-persoalan yang hari ini ada di kota metro ini salah satunya terjawab dengan meningkatkan anggaran potensi yang ada di kota metro. Karena kalau kita lihat ya, metro ini masih mengandalkan 80%. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, Takjil, sahurnya, hari tua, puasa. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom, tahajud, hipotermia, kartu, pembunuhan Sritex, iNewsroom setiap hari. iNews Prime 1 Ramadan, penumpang bersenja. dugaan pengoplosan, iNews Prime Senin sampai Jumat. Layus malam, 6 profesi, Jawa Tengah, Gonggongan. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Tiba di Pelabuhan Bakahuni, Gubernur Lampung Arinal. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. Peningkatan. Sejak kemarin sebanyak 46.000 penumpang telah hanya di iNews. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Usai merasakan pengapnya ruang tahanan Mapolres Kota Metro, Cegah tangkal, cekal. residivis pelaku Hadir pada hari dan jam berikut. masyarakat di kediamannya di Desa Negara Saka, Kecamatan Jabung, Lampung. Hanya di iNews. The Great Prime Time. Kasus yang akan kita hadapi. Kita jadi masalahnya harus Anda lakukan. Kalau nggak punya Rakyat bersuara. Topik ini yang bermasalah. kabur aja dulu. Kegelisahan. bukan nasionalisme kalian. The Prime Show. Pergantian lambat. Aku belum tidak ngomong juga. Interupsi. Prioritas. Respon mereka Semuanya. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Menyoroti kecurangan. Mas Agus itu tidak tahu berterima kasih. bunuh diri aja lah, yuk. kita udah siapkan. Menyuarakan keadilan. tinggal 40.000 belum makan. Tetap berjuang ya Bu ya. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu Pak? AB Plus, Senin pukul 8 malam di iNews.